Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ningsih SPD, Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal. Melalui video ini, saya akan berbagi pengalaman kami tentang asal mula kami berinovasi untuk menerapkan satuan pendidikan aman bencana, yaitu kami berfokus pada pengurangan risiko bencana gempa bumi di TK Aisyah Lekok. Semoga video ini bisa menjadi edukasi dan motivasi bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Utara untuk bisa menerapkan satuan pendidikan aman bencana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Aisyah Lekok terletak di Dusun Lekok Tenggara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Secara geografis, TK Aisyah Lekok berada pada dataran rendah dan dekat dengan pemukiman warga. Serta TK Aisyah Lekok berjarak kurang lebih 500 meter dari pantai. Secara geologis, TK Aisyah Lekok, bahkan Desa Gondang secara keseluruhannya, berada dalam zona Ring of Fire atau cincin api lempeng tektonik Samudra Pasifik. Sehingga berdasarkan hal tersebut menjadikan TK Aisyah Lekok terancam bencana gempa bumi bahkan tsunami. Bencana gempa bumi pada tanggal 5 Agustus tahun 2018 telah meratakan ruang-ruang kelas TK Aisyah Lekok. Hal tersebut meninggalkan luka dan trauma yang mendalam. Berdasarkan peristiwa tersebut, akhirnya perlu ada sebuah perubahan dari proses pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Saya yakin bahwa bertransformasi menjadi satuan pendidikan aman bencana merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengurangi risiko dampak bencana gempa bumi. Apakah itu Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB? Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah satuan pendidikan atau sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Satuan pendidikan aman bencana sangat penting dilakukan karena penerapan satuan pendidikan aman bencana merupakan bentuk dari pemenuhan hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang aman dari bencana selama menempuh pendidikan di sekolah. Terlebih lagi, sekolah kami pernah merasakan dampak gempa yang begitu dahsyat sampai bangunan sekolah kami rata dengan tanah. Agar warga sekolah paham bagaimana pencegahan dan pengurangan risiko bencana gempa bumi di sekolah, maka perlu adanya strategi yang harus diambil untuk meningkatkan kapasitas sekolah kami dalam pengurangan risiko bencana. Strategi yang kami lakukan adalah memenuhi 3 pilar utama dalam penerapan satuan pendidikan aman bencana. Apa sajakah 3 pilar utama penerapan satuan pendidikan aman bencana? 3 pilar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fasilitas belajar yang aman bencana. 2. Manajemen penanggulangan bencana di sekolah. 3. Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Mari kita pelajari satu persatu ketiga pilar tersebut. Pilar yang pertama adalah fasilitas belajar yang aman bencana. Menyediakan fasilitas belajar yang aman maksudnya adalah satuan pendidikan itu harus memiliki struktur bangunan yang layak dan aman bencana gempa bumi.
penataan ruang kelas yang aman, serta sekolah harus memastikan adanya jalur evakuasi yang jelas, mudah difahami oleh anak-anak, dan ada lokasi terbuka sebagai titik kumpul ketika terjadi bencana. Pilar yang kedua adalah manajemen penanggulangan bencana di sekolah. Maksudnya ini seperti menyiapkan perencanaan standar prosedur tetap dan menyiapkan tim siaga bencana sekolah. Pembentukan tim siaga bencana sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, ataupun warga sekitar sekolah. Tim siaga bencana sekolah bertugas untuk yaitu melakukan penilaian risiko bencana di sekolah atau menentukan kerentanan bencana apa yang paling banyak potensinya di sekitar sekolah. Yang kedua, menyusun rencana evakuasi. Yang ketiga, menyusun SOP atau prosedur kedaruratan. Yang keempat, memberikan sosialisasi SOP kedaruratan kepada warga sekolah. Yang kelima, mengadakan simulasi secara rutin. Yang keenam, menyediakan kotak darurat atau P3K di setiap kelas. Yang ketujuh, memastikan adanya alat pemadam api ringan atau APAR di sekolah. Yang kedelapan, menyediakan tas siaga bencana sekolah. Adapun pilar yang ketiga adalah pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pada pilar yang ketiga ini, tentunya saya sebagai kepala sekolah tetap belajar dan mendorong para pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua murid untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta literasi mereka akan kebencanaan. Atau kami pihak sekolah menyediakan pelang-pelang jalur evakuasi dan titik kumpul agar semua warga sekolah tahu mana jalur evakuasi dan kemana arah mereka berkumpul ketika bencana terjadi. Ayo sekarang kita belajar bersama bagaimana cara menghadapi situasi ketika bencana gempa bumi terjadi saat proses belajar mengajar di kelas sedang berlangsung. Saat terjadi guncangan gempa, yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan panik. Segera ajak anak-anak untuk melindungi kepala dengan tas atau tangan. Satu tangan menutup kepala bagian atas dan satu tangan lagi menutup kepala bagian belakang. Langkah yang kedua adalah segera mengajak anak jatuh berlutut, berlindung di bawah meja atau pelindung yang ada di sekitar. Berpegangan erat pada benda pelindung atau hold on. Ajak anak-anak jauhi jendela dan kaca, rak atau lemari yang rawan terjatuh dan tidak kokoh. Saat guncangan gempa berhenti, yang harus dilakukan adalah mengajak anak-anak keluar dengan teratur dan mengikuti arahan tim siaga bencana sekolah. Yang kedua, mencari jalur evakuasi dan menuju titik kumpul yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, jangan kembali ke gedung sekolah jika keadaan belum aman. Saat berada di titik kumpul, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan guru segera mengabsen guna untuk memastikan semua anak selamat. Yang kedua, memastikan anak tetap aman sampai dijemput oleh orang tua. Yang ketiga, memberikan pertolongan pertama kepada yang membutuhkan. Setelah penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana terlaksana, TK Aisyah Lekok bertransformasi menjadi sekolah yang lebih aman dalam kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi.